Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Dan di video ini akan gue bahas seperti biasa juga ya. Gue ambil dari manunited.com, Manchester United seri menghadapi FC Porto. Manajer Erik ten Hag memiliki emosi yang bercampur ya di hari Kamis malam ini. Setelah Manchester United sempat unggul 2 gol menghadapi FC Porto, sebelum akhirnya mengamankan 1 poin di menit-menit akhir. Ya, langsung saja. Pertahanan kita membuat kita down. Kita memulai pertandingan dengan sangat bagus, kita mendominasi, kita mencetak 2 gol. Tapi setelahnya kita kehilangan kontrol. Jadi awalnya ini sangat bagus, di bagian tengah tidak bagus. Lalu kita mengakhiri dengan sangat bagus. Ini merupakan sebuah tempat sulit untuk pergi. Jadi bisa mengejar ketertinggalan dari 3-2 dan kita bisa menyamakan kedudukan ya. Dan ini merupakan bagus untuk spirit. Anda bisa melihat lagi tim saat ini memiliki karakter yang kuat. Tapi di tengah-tengah situasi pertandingan, lini pertahanan ya harus lebih baik lagi. Kenapa kita kehilangan kontrol? Pertama-tama kita harus lebih bagus dengan bola. Kita butuh untuk melanjutkan seperti di bagian pertama. Dan kita terus berganti ketika kita memiliki pemain yang bebas. Kita memiliki rencana yang bagus di setengah area, di mana kita memiliki pemain-pemain yang bebas. Jadi kita harus menggunakan mereka dan gol akan datang ya. Jadi ternyata kenapa kita kehilangan kontrol secara teknikal, kalau gue bisa bilang ini dianalisa karena kita ini tidak cukup aktif dalam bergerak. Dimana sebelumnya ketika kita memegang kontrol banyak pemain yang secara aktif bergerak, terutama di area-area kosong, dan ini membuat opsi-opsi untuk melakukan possession itu lebih banyak ya. Kita sebenarnya menciptakan peluang banyak untuk menang. Kita memiliki 3 clean sheet, tidak dalam waktu yang jauh sebelumnya. Jadi sebenarnya kita bisa bertahan dengan cukup bagus. Tapi kita kembali lagi ya ke kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Hanya dengan memiliki lini belakang yang tangguh kita bisa menang, kurang lebih seperti itu ya. Ketika Anda mencetak 3 gol di pertandingan away di Eropa, ini seharusnya cukup untuk bisa memenangkan pertandingan kalau saja lini belakangnya ini solid ya. Nah, ada juga keterangan kenapa mengganti Marcus Rashford. Kita harus melakukan rotasi. Garnacho kita tidak memainkan dari awal. Kita memiliki atau dia memiliki pertandingan yang bagus, tidak hanya di hari Ahad kemarin, tapi saya pikir juga di sepanjang musim. Jadi kita mengganti para pemain karena di hari Ahad kita memiliki pertandingan yang keras, pertandingan yang bagus. Jadi kita membutuhkan pemain yang tersedia, yang fit dan juga yang fresh. Jadi ini merupakan pergantian yang cepat untuk pertandingan menghadapi Aston Villa. Mereka memiliki hari yang sehari lebih panjang ya untuk melakukan recovery, dan kita akan memiliki pertandingan away di sana. Jadi kita menginginkan pemain yang lebih fresh di atas lapangan. Oke, nanti akan gue tanggapin. Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan penilaian ya. Kita akan berada di sana. Jangan nilai kita di momentum kali ini. Nilai kita di akhir musim nanti. Kita saat ini berada dalam proses dan kita akan berkembang. Kita tahu saat ini kita memiliki 2 musim sebelumnya ketika kita berhasil mencapai final-final. Kita harus berkembang ya, dan kita harus memiliki progres terkait dengan tim ini. Dan terkait dengan staff dan juga squad yang bersama-sama, kita akan bekerja dan kita akan terus berlanjut dan kita akan terus berjuang. Anda bisa melihat spirit dan juga koneksi antara staff dan juga tim. Antara pemain secara bersama ada spirit yang kuat. Kita ingin mencapai sesuatu dan kita saat ini berada di arah yang sama. Kita memiliki mentalitas tersebut ya, dan juga secara spirit, tapi khususnya di beberapa bagian bertahan kita harus
melakukan perbaikan. Oke. Itu tadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag, ya tidak sepenuhnya salah menurut gue itu dulu ya. Bagaimana memang lini pertahanan dari Manchester United secara individu, gue melihat Lisandro Martinez di 2 pertandingan terakhir sebenarnya ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan juga tadi ketika menghadapi FC Porto tampil rapuh. Diogo Dalot juga kesulitan di sektor back kiri, dan berulang kali sektor ini yang berusaha ingin ditembus oleh FC Porto. Sementara Marcus Rashford tadi secara bertahan memang tidak bagus menurut gue secara dengan amatiran, tapi ketika dia menyerang dia tajam, dan di babak pertama 1 gol 1 assist dari Marcus Rashford. Dan Manchester United pada saat itu situasinya 2-2. Dan gue tidak mengerti kenapa Erik ten Hag mengganti dari awal Marcus Rashford. Gue secara dengan amatiran, gue menilai Rashford sebenarnya sedang on fire tadi. Oke, ada beberapa keputusan yang salah yang dilakukan Marcus Rashford di babak pertama ketika dia mendribling bola ya. Tapi bagaimana dia memiliki keberanian dan juga teknisnya tadi keluar ya. Menurut gue dia bisa menipu 1, 2, bahkan 3 pemain. Dia memiliki ya kecepatan juga di sana, menyulitkan lini pertahanan dari FC Porto. Tapi justru diganti. Garnacho menurut gua memiliki gaya yang berbeda tadi di atas lapangan. Oke, dia memiliki shots yang banyak, tapi bagaimana ancaman-ancaman itu jauh berkurang menurut gua secara dengan amatiran secara langsung, utamanya karena Marcus Rashford memiliki tusukan-tusukan yang sangat berbahaya. Sekali lagi gua melihat juga kepercayaan diri dari Rashford sedang bagus-bagus ya, sehingga diganti, dan justru diganti, dan gue tidak mengerti itu kenapa. Sebaliknya, justru Erik ten Hag menurut gue terlambat melakukan pergantian di sektor back tengah. Johnny Evans, Harry Maguire, menurut gue harusnya sudah dimasukkan bahkan dari awal babak kedua, karena Lisandro Martinez tampil nggak banget. Dan juga mungkin Matthijs de Ligt ya, ketika Erik ten Hag mengatakan oke, saatnya kita untuk mengganti, merotasi, menghemat, karena gue tidak melihat juga penampilan yang solid dari Matthijs de Ligt di pertandingan tadi di babak kedua, dan juga beberapa kali di babak pertama dia kesulitan untuk bisa menggalang pertahanan yang solid bagi Manchester United di lini belakang, sehingga ya gue menilai sih rotasi ataupun pergantian untuk sektor back tengah yang menurut gue lebih dibutuhkan untuk dilakukan di awal babak kedua justru tidak diganti oleh Erik ten Hag ya. Nah, dia tadi juga menyinggung terkait juga dengan kenapa kita melepas kontrol bola. Kalau menurut gue, ya ini lagi kembali dari situasi Manchester United. Sebenarnya gue menilai FC Porto tadi juga tidak tampil terlalu superior. Mereka menyisakan banyak sekali space ruangan, utamanya di lini tengah. Tapi Manchester United, terutama di babak kedua ya, menurut gue banyak melakukan kesalahan sendiri yang sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apa itu? Salah passing, salah pengertian, kurang berani, kurang menyali dalam melakukan keputusan. Misalnya melakukan shooting dari jarak jauh ketika memang lini pertahanan dari FC Porto itu susah untuk ditembus. Menurut gue ya itu tadi yang tidak terlalu sering dilakukan oleh Manchester United, terutama di babak kedua, apalagi setelah mereka tertinggal 3-2 dari tuan rumah FC Porto. Erik ten Hag menurut gue ada benarnya juga ketika mengatakan seharusnya ketika mencetak 3 gol sudah cukup untuk memenangkan pertandingan kalau saja lini belakang ini solid. Kalau situasi seperti ini ya, artinya Manchester United yang sudah unggul duluan lalu tidak bisa menang di Eropa, di tandang, yang harusnya partai ini partai yang sebenarnya penuh tekanan, tapi mereka justru tampil rileks, mengawali dengan bagus. Ini hampir mengingatkan gua musim lalu ketika di Champions League menghadapi Galatasaray ya. Manchester United lagi-lagi mengulangi bagaimana kecerobohan di sektor pertahanan. Kalau mengaca dari situasi tersebut, maka sampai dengan saat ini belum ada progres yang sangat berarti untuk lini belakang Manchester United. Walaupun misalnya sudah mendatangkan pemain baru, Matthijs de Ligt ya kan. Gua nggak tahu ini ada apa. Lisandro Martinez yang musim lalu atau 2 musim lalu dia tidak begitu banyak tampil karena banyak cedera. Tapi paling tidak 2 musim lalu ketika baru didatangkan, Lisandro Martinez ini tampil lebih solid. Di awal musim ini dia juga tampil solid, tapi di 2 pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi tadi di pertandingan menghadapi FC Porto, gue pikir dia banyak sekali melakukan kesalahan, tidak sesolid biasanya. Dan menurut gue pemain-pemain seperti ini ya, apalagi pemain lini belakang ya, ketika mereka tampil rapuh,
Manchester United situasinya saat ini tidak lagi kekurangan atau tidak memiliki kedalaman yang bagus ya. Ada Harry Maguire, ada Johnny Evans, bahkan ada Victor Lindelof. Maksud gue adalah opsi-opsi untuk melakukan pergantian pemain itu ada, terutama di sektor lini belakang. Mungkin yang tidak ada adalah di sektor bek kiri. Oke, tapi ini kan tidak terjadi di bek kiri, sehingga menurut gue ya Erik ten Hag kurang cukup berani di pertandingan tadi untuk melakukan pergantian di awal, menarik Lisandro Martinez ya, karena tampil nggak banget sih menurut gue. Secara keseluruhan gue menilai Manchester United masih belum rapi di pertandingan tadi, walaupun di awal-awal mereka tampil rapi, tampil oke, tapi ya setelahnya tampil berantakan. 3 gol dari FC Porto ini gol yang ada faktor koordinasi lini belakang ya, di mana faktor koordinasi dan juga faktor individu ya, dimana kalau faktor koordinasi menurut gua ini ada peran dari pelatih di sana, dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Pun juga bagaimana pergantian yang telat ataupun yang salah dilakukan, menurut gua seperti itu. Tapi di sisi lain kredit juga harus diberikan kepada tim, mereka berhasil mencetak 3 gol. Harry Maguire misalnya ketika masuk tadi sempat melakukan blunder ya. Mengingatkan gue Harry Maguire yang 3-4 musim lalu tampil ceroboh. Tadi sempat membuat deg-degan, dan salah satunya membuahkan hasil 1-on-1 pemain dari FC Porto. Beruntung Andre Onana tampil excellent, tampil superb menurut gue, walaupun gawangnya kebobolan 3 gol. Tapi di sisi lain juga tidak bisa dikesampingkan bahwa dengan masuknya Harry Maguire, maka pemain Manchester United ini ada yang bisa diandalkan untuk bola-bola mati, artinya bola-bola yang membutuhkan heading ya kan, postur tinggi besar, dan itu tadi yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana ya dengan jeli Harry Maguire bisa mencetak gol, dan di situ ada kredit juga yang harus diberikan dengan ya berhasil memasukkan Harry Maguire dan akhirnya mencetak gol. Tapi dari sisi permainan secara keseluruhan Manchester United tampil lebih bagus dibanding ketika menghadapi Tottenham Hotspur ya. Tapi gue menilai Erik ten Hag masih atau tidak berada dalam posisi yang meyakinkan ya di pertandingan tadi sih, sehingga ya gue nggak tahu secara keseluruhan apakah Ineos akan memutuskan seperti apa. Tapi ya gue bercampur aduk sih ya pendapat terkait dengan Erik ten Hag ini. Karena di awal pertandingan Manchester United tampil bagus, bahkan sempat unggul 2 gol. Di situ gue berpikir ya ini ada kemajuan ya, karena di 3 pertandingan sebelumnya hanya mencetak 1 gol, tapi ini bisa mencetak 2 gol. Hanya saja ya faktor sekarang masalah berganti yang mungkin di awal-awal pertandingan atau di awal-awal musim ini, terutama setelah kalah dari Liverpool, lini depan ya kan yang menjadi problem di sana. Sekarang berganti. Sudah bisa mencetak 3 gol, tapi justru lini pertahanan yang tampil lembek sehingga bisa kebobolan 3 gol juga. Kita lihat akan seperti apa selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.